Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, Profesor Dr. Irwan Prayitno, beserta Ibu, Bu Hajah Nevi Zur Nirina. Kemudian juga beliau bertepatan sebagai anggota legislatif DPR RI, sekaligus juga beliau sebagai ketua umum dari Aliansi Perempuan Peduli Indonesia atau ALPIN di tingkat wilayah Sumatera Barat. Juga kepada para pejabat di tingkat provinsi yang hadir pada saat ini, diantaranya adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan para pejabat yang lain, juga para pengurus dari ALPIN dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, serta para undangan yang hadir melalui online atau virtual. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini terus diberkahi Allah dan mendapatkan ridhonya, serta kita mendapatkan manfaatnya. Alhamdulillah, satu tema yang sangat menarik pada pagi hari ini diberikan kepada saya, yaitu tentang perempuan dan laki-laki bersama dan berbagi untuk negeri. Ini sebuah materi yang mudah-mudahan bisa semakin mengokohkan sinergitas kita sebagai suami istri, sebagai ayah dan ibu yang terus mempersiapkan keluarga dan generasi untuk semakin cinta kepada bangsa dan negara, sehingga bisa memberikan kontribusi sebesar-besarnya. Kalau kita lihat dari peran sinergis kaum ibu dan kaum bapak ataupun juga suami istri di dalam rumah tangga, itu sangat mulia sekali, karena yang pertama adalah membentuk pribadi yang teladan. Kita sebagai orang tua tentu dituntut untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita, agar ketika kita bisa memberikan contoh yang baik dalam kepedulian kita kepada masyarakat, kepedulian kita terhadap persoalan bangsa dan negara, ini akan membuat anak juga tumbuh kecintaannya kepada bangsa dan negara, kepada masyarakatnya. Bahkan karena cintanya itulah mereka ingin memberikan kontribusi di masa mereka dewasa untuk bisa memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang didapatkan di tengah-tengah bangsa dan negara. Nah, keteladanan ini harus sangat menonjol, didasarkan oleh keimanan dan ketakwaan, oleh ibadah yang baik, oleh moralitas, akhlak yang mulia, sekaligus dengan kepedulian dan perhatian kita untuk bisa banyak menyelesaikan persoalan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah sinergitas suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah. Keluarga tidak akan muncul kesakinahannya hanya dibangun oleh seorang istri. Begitupun tidak akan muncul kesakinahan sebuah keluarga kalau hanya dibangun oleh seorang suami. Jadi kesakinahan itu harus dibangun bersama-sama oleh suami istri, sehingga laki dan perempuan semuanya punya peran di dalam keluarganya. Kemudian yang ketiga yaitu bersama-sama melahirkan orang-orang hebat. Orang-orang yang hebat harus lahir dari rumah kita semua. Karena tidak akan ada seorang istri yang mampu menyiapkan anak-anaknya menjadi orang hebat tanpa ada suami yang bisa menjadi imam bagi istri. Sementara suami menjadi imam bagi istri, bisa mengarahkan, bisa berdiskusi dengan istri untuk membuat visi bersama bagaimana mendidik anak untuk melahirkan generasi unggul yang bisa memajukan bangsa dan negara. Jadi melahirkan anak-anak yang hebat tidak hanya di tangan seorang ibu atau di tangan seorang ayah, harus ada kerjasama, walaupun betul pada akhirnya memang yang punya waktu lebih banyak adalah ibu, sehingga ibulah yang menentukan bagaimana lebih besar keberhasilan anak untuk menjadi generasi unggul ini. Jadi kalaupun misalnya ibu bekerja, dia harus menyisihkan waktu untuk bisa tetap bisa mendampingi anak, bisa merawat anak, bisa membentuk kualitas pendidikan anak lebih baik, sehingga anak akan bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi keluarga, bahkan bagi bangsa dan negara.
Nah, karena itu kalau kita lihat jika ditanya siapakah perempuan yang paling agung di hadapan kaum pria, maka akan dijawab adalah ibunya. Tapi ketika ditanya siapa laki-laki yang paling agung bagi kaum perempuan, adalah suaminya. Nah, semuanya akan jadi orang hebat suami istri ini ketika memang melaksanakan peran masing-masing sebagai ayah, sebagai ibu, dan dengan demikian akan lahir ya anak-anak yang hebat. Kemudian yang keempat, bersama-sama agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Suami istri punya tanggung jawab untuk bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, tidak hanya kepada keluarganya, kerabatnya, bahkan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena dalam agama kita, orang yang tidak peduli kepada permasalahan masyarakat tidak dianggap sebagai golongan umat Nabi. Malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan, yang tidak peduli kepada permasalahan orang Islam, maka dia tidak termasuk golongan mereka. Bahkan kalau kita ingin menjadi golongan umat Nabi yang nanti akan mendapatkan syafaatnya, ya, yang akan mendapatkan air minum dari telaga Kausar di padang mahsyar, ya, diringankan hisabnya, maka kita harus bisa peduli kepada permasalahan orang banyak. Nah, ini dimiliki tanggung jawabnya oleh ya, laki-laki dan perempuan. Jadi sebagai suami istri, sebagai ayah dan ibu, tidak hanya peduli kepada keluarganya, juga harus bisa peduli kepada orang banyak dan juga bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Bukankah dengan manfaat yang kita berikan pada orang banyak ini, kita menjadi benar-benar merasa keberadaan kita, merasa ya ada pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap keberadaan kita. Dengan semacam ini pantas dia akan dicintai oleh masyarakatnya, bahkan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sudah memberikan arahan kepada kita untuk jadi orang yang paling dicintai? Tapi siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Selain itu, kita kaum laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, sebagai ayah dan ibu memiliki kewajiban yang sama ya dalam kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Karena tentu saja keluarga ini adalah bangunan pertama, fondasi awal dari bangunan masyarakat. Tidak akan ada masyarakat yang maju tanpa ada ya keluarga yang kokoh, yang sejahtera, yang sakinah, tapi sekaligus ya yang punya kepedulian besar kepada masyarakat. Ketika keluarga-keluarga hidup seperti ini, maka akan tumbuhlah masyarakat yang berpengetahuan, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang bisa mandiri, ya masyarakat juga yang bermoral, bahkan juga masyarakat yang cinta pada bangsa dan negeri ini. Dari mana mereka bersumber? Yaitu dari keluarga-keluarga yang peduli kepada mereka, yang punya pengetahuan berbagi dengan pengetahuannya, yang punya misalnya kemudian ekonomi berbagi dengan keberdayaan ekonominya, yang misalnya punya kemampuan dari bidang kesehatan, dia membantu dari sisi ya, kesehatannya, yang punya kemampuan dalam bidang misalnya sosial, maka dia juga akan mengajak orang-orang lain untuk peduli ya kepada masyarakatnya. Nah, ini tentu dilakukan oleh setiap perempuan dan laki-laki, terutama mereka yang sudah berkeluarga harus punya kepedulian semacam ini karena tuntutan terbentuknya masyarakat madani. Tapi tentu kewajiban ini berdasarkan kesepakatan dalam keluarga. Katakanlah misalnya bagaimana suami istri ini bisa sama-sama sibuk, punya aktivitas di luar rumah. Yang satu mencari nafkah, tapi di sisi yang lain suami selain mencari nafkah, dia ingin memberikan kepedulian pada masyarakat. Sehingga mungkin sebagian waktu liburnya digunakan untuk masyarakat. Tapi si istri pun selain dia melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, dia pun ya berusaha untuk memiliki aktivitas di luar rumahnya agar bisa berbagi, bisa membantu, ya bisa memberikan kepedulian kepada masyarakat, bahkan bersatu ya tidak hanya sendirian tapi juga dengan para aktivis lain ya dalam keorganisasian seperti misalnya Ormas Alpin ini ya. Banyak ormas wanita Islam Indonesia melalui BMUWI, ada sekitar 34 ormas wanita Islam Indonesia sudah tergabung di situ ya di BMUWI ini, saya salah satu presidiumnya. Mereka semua memberikan kontribusi yang besar dalam permasalahan bangsa dan negara dari mulai tingkat nasional di pusat sampai ke ranting-ranting di tingkat desa. Karena pada umumnya ormas besar ini memiliki banyak cabang di berbagai wilayah. Bahkan sudah banyak yang memiliki 34 cabang di seluruh provinsi dan berapa ratus di tingkat kabupaten dan kota dan terus sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan serta desa.
Tapi bagi perempuan tentu untuk bisa memiliki aktivitas agar bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara ini harus mendapatkan izin dari suami. Karena bagaimanapun juga dia bertanggung jawab pada suaminya, sehingga pada saat yang sama izin ini akan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Kemudian juga sesuai dengan potensi diri. Kita melakukan kegiatan yang bisa memberikan pengabdian kepada masyarakat, cinta kepada bangsa dan negara. Ini sesuai dengan potensi kita ya, sehingga kita bisa memberikan potensi ini sesuai dengan minat yang kita miliki dan keahlian serta kemampuan yang kita punya, sehingga yang kita beri bisa bermanfaat untuk banyak orang. Selain itu, kita juga memiliki kebebasan memilih aktivitas ya, sesuai dengan minat dan potensi diri, sehingga bisa benar-benar profesional dalam memberikan ya kontribusi kepada bangsa dan negara. Karena kita bangsa yang sangat besar ya, tentu memiliki banyak persoalan terkait kepada individunya, persoalan keluarganya, bahkan juga persoalan masyarakatnya. Sementara banyak sekali bidang yang dibutuhkan oleh manusia dan masih banyak permasalahannya. Nah, bidang apa saja yang akan kita sumbangsihkan ya di dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan negara ini? Yaitu yang pertama adalah bidang keagamaan ya, atau dakwah. Bidang keagamaan atau dakwah inilah salah satu bidang yang akan kita pilih untuk bisa menyelesaikan permasalahan keagamaan di masyarakat. Banyak orang muslim yang belum mengenal ajaran agamanya. Banyak orang Islam yang baru mengenal sedikit dari ajaran agamanya. Bahkan banyak juga orang Islam yang belum bisa melaksanakan nilai-nilai agama dengan benar sekalipun sudah ada ya pemahamannya. Nah, ini perlu kita berikan ya dakwah ini, terutama di masa pandemi semacam ini, bagaimana orang supaya percaya kepada takdir, bagaimana supaya orang bisa tetap bertakwa kepada Allah, sehingga rasa resahnya, kekhawatirannya terhadap berbagai macam bahaya COVID-19 ini juga termasuk kepada sulitnya ya mencari mata pencaharian yang cukup bagi keluarga, karena banyak yang di PHK, sementara pekerjaan sangat sulit didapatkan. Tapi mereka secara keagamaan bagus, sehingga mereka tidak stres di dalam keluarga dan juga tetap kokoh ikatan keluarganya, sehingga bisa mempertahankan keluarga yang harmonis dengan segala keterbatasan, dengan segala ya kekurangan. Karena apa? Kita ikut ya memberikan pemahaman kepada mereka dengan dakwah. Yang kedua juga dengan dalam bidang pendidikan. Ya. Pendidikan itu salah satu hal yang membuat orang sukses. Tanpa pendidikan yang baik, maka orang akan hidup dalam serba kegelapan. Nah, siapa yang memang ahli di dalam bidang pendidikan, berikanlah ya kontribusinya dalam bidang pendidikan ini untuk memajukan pendidikan di tengah-tengah bangsa, dari tingkat PAUD, dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan sampai di tingkat ekstrakurikuler, ya, di tingkat formal dan non formal. Banyak sekali bidang-bidang pendidikan yang mungkin belum ditangani oleh pemerintah dengan baik, tapi bisa dibantu oleh kita kaum perempuan. Sehingga dalam kondisi sekarang ya kita ikut aktif menyelesaikan persoalan pendidikan dengan jarak jauh atau daring ya, online, yang tentu saja salah satu yang akan melihat persoalan-persoalan yang dirasakan oleh kaum ibu, karena mereka yang mendampingi anaknya setiap hari di dalam rumah untuk bisa menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan pendidikan daring ini. Nah, tentu kita yang sama-sama kaum ibu maka akan ikut menyelesaikan persoalan mereka. Kemudian juga dalam bidang ekonomi ya. Bidang ekonomi juga subhanallah ya, banyak sekali keluarga yang bercerai pada saat ini. Ada di satu daerah di Jawa Timur itu 65% dituntut ya cerai oleh istri karena masalah ekonomi. Jadi ini satu persoalan yang sangat riskan di dalam sebuah keluarga. Ternyata permasalahan ekonomi banyak yang membuat keluarga tidak bertahan. Karena bisa jadi tadi ya masalah keagamaan belum baik, ditambah tuntutan ekonomi semakin besar untuk kebutuhan sehari-hari, tapi suami tidak punya pekerjaan. Akhirnya istri yang lemah iman, tidak paham terhadap agama, tidak bisa bersabar untuk mempertahankan keluarganya. Nah, kita yang memiliki kemampuan dalam masalah ekonomi, maka berbagilah ya, memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka, bahkan mungkin memfasilitasi untuk bisa mencari modal kecil yang bisa digunakan untuk ya membuat mereka bisa berusaha secara mandiri dengan pelatihan yang diberi. Kemudian juga membuka jaringan bagaimana supaya jaringan yang dibantu oleh seperti misalnya ormas-ormas yang ada yang dikelola oleh kaum perempuan ini agar bisa membuat satu sistem koperasi yang bisa ditangani oleh kaum perempuan untuk menghimpun
para ibu yang sudah memiliki bisnis kecil-kecilan ini agar ada pasar yang baik ya dikelola oleh ormas-ormas ini. Dan ini semua terhimpun oleh kaum perempuan yang memang punya pengalaman. Banyak para pengusaha perempuan yang berhasil, mereka bisa membantu dari bidang ekonomi. Kemudian juga bidang kesehatan ya, ini sangat dibutuhkan sekali di masa pandemi, di mana sekarang klasternya sudah klaster keluarga, sehingga semakin sempitlah gerak kita semua tidak bisa keluar karena sekarang COVID itu sudah masuk di banyak keluarga-keluarga, klasternya sudah semakin sempit. Siapa yang bisa mempertahankan dan menjaga kesehatan dalam keluarga, tentu ini perlu ada edukasi. Nah, mereka yang ahli dalam bidang kesehatan bisa memberikan edukasi kepada para keluarga agar mereka bisa menjaga keluarganya sehingga tidak terpapar oleh COVID-19 ini. Kemudian juga dalam bidang sosial ya, bidang sosial banyak sekali. Dulu di masa Rasulullah bahkan sampai ada Aisyah itu berpikir bagaimana membuat para pengantin itu cantik-cantik tapi tanpa bermodal. Sehingga kalau sekarang kita menyewa baju untuk pernikahan minimal 1 baju 2,5 juta, padahal baju tidak dimiliki, hanya dipakai sekali. Kalau 2 baju sudah 5 juta, belum lagi nanti pelaminan dan lain-lain. Ini luar biasa ya. Ada di masa Rasul sudah ada yang memikirkan hal ini. Aisyah radhiyallahu anha dia mendesain sendiri, menjahit sendiri dan meminjamkan kepada wanita di Madinah untuk bisa dipakai pada hari pernikahan tanpa membayar sedikit pun. Bagi mereka yang punya dana usaha besar seperti Zainab binti Jahash inti Rasulullah yang lain, beliau juga membuka bisnis itu bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk ya kepada dibagikan pada siapapun yang membutuhkannya, termasuk dalam perjuangan dakwah yang diminta oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika kita misalnya ikut serta dalam semua permasalahan sosial yang bisa kita beri melalui potensi dan minat serta keahlian kita, saya rasa ingin meringankan juga beban pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar bisa ya membuat rakyat dan masyarakat lebih sejahtera, tapi juga dalam interaksi yang baik antara satu sama lain sehingga tidak menjadi satu permasalahan dalam silaturahmi, dalam ukhuwah, dalam bersaudara ya. Mereka bisa saling terikat satu sama lain, saling bisa menyambung persaudaraan. Karena ada orang-orang yang menggerakkan bidang sosial dan bidang dakwah yang dibantu dengan masalah ekonomi serta kesehatannya. Kemudian juga dalam bidang politik ya, dalam bidang politik ya wanita juga harus maju karena siapa yang akan memperjuangkan suara perempuan kalau bukan perempuan? Siapa yang akan memperjuangkan aspirasi kaum perempuan dalam menyelesaikan permasalahannya kalau bukan perempuan? Jadi ya siapa yang punya keahlian dalam bidang tersebut ya berikanlah semacam kepandaiannya, pengetahuannya ya, kecerdasannya untuk bisa memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan sehingga tidak ada money politik, bisa memilih yang memang punya keahlian yang bisa memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Nah, ini juga perlu ya. Kemudian juga bidang kesenian dan kebudayaan ya. Seni ini merupakan sebuah hiburan yang dibutuhkan untuk psikis kita ya, untuk rohani kita. Bagaimana kesenian yang mendidik, bagaimana kesenian yang baik, bagaimana kesenian yang sesuai dengan agama, ini sangat dibutuhkan. Nah, karena itu yang punya bidang kesenian apalagi di Sumatera Barat ya luar biasa, keseniannya banyak sekali, kebudayaannya luar biasa, luhur ya dengan terus yang bersandikan kepada syariah, maka ini akan sangat baik untuk dikembangkan dan juga dijaga ya kelestariannya. Dan merekalah yang ahli untuk bisa memberikan kesenian dan kebudayaan ini kepada ya masyarakat di sekitarnya. Karena seni dan budaya itu akan jadi ciri khas. Apalagi Sumatera Barat itu terkenal dengan agamis, kesenian-kesenian dan kebudayaan yang dimiliki harus dipertahankan agar terus dikembangkan oleh generasi seterusnya. Sehingga walaupun di era globalisasi banyak sekali pengaruh dari luar, dari barat, yang diantaranya adalah tidak memperhatikan masalah agama dan akhlak, namun benteng yang diberikan oleh banyak aktivis perempuan ini bersama bapak-bapak yang bersinergi maka akan bisa menjaga keluhuran nilai-nilai seni dan budaya yang ada di Sumatera Barat dan lain-lain yang diminati oleh kaum perempuan. Nah, namun dalam hal ini kita tidak memisahkan mana yang lebih baik antara laki-laki dan perempuan ketika mereka aktif dan mau berbagi untuk negeri ini. Semuanya sama-sama mulia. Laki-laki yang mau berbuat untuk bangsa dan negaranya juga mulia, sebagaimana perempuan yang mau berbuat untuk bangsa dan negaranya juga mulia. Bukankah negeri ini juga dibangun oleh kaum laki-laki dan perempuan? Dibebaskan dari penjajahan juga oleh kaum laki-laki dan perempuan.
banyak sekali tokoh-tokoh perempuan terkenal secara nasional yang diangkat sebagai pahlawan nasional oleh negara ini. Di antaranya adalah misalnya Ibu Fatmawati Soekarno, ada Ibu Laksamana Malahayati, ada Nyi Ageng Serang, ada Siti Manggapoh. Nah, ini terkenal sekali tokoh perempuan yang luar biasa ditakuti oleh Belanda ya di Sumatera Barat ya sebagai pemimpin perang Balesting, karena beliau orang yang berani menolak kebijakan ekonomi tentang pajak kepada warga Sumatera Barat. Disitulah beliau bisa memimpin peperangan yang luar biasa dan sangat ditakuti oleh Belanda ya. Kemudian ada Cut Nyak Dien yang sangat terkenal ya dari tokoh pejuang dari Aceh yang luar biasa ya, bisa beberapa kali ikut berjuang ya, berjihad, dan juga beliau orang yang taat beragama dan sungguh dia mengorbankan semangat perjuangannya ketika melihat masjidnya dibakar oleh orang-orang Belanda. Dia menggerakkan warga Aceh seluruhnya untuk melawan orang-orang Belanda ini. Kemudian juga ada R.A. Kartini yang kita kenal luar biasa memperjuangkan kebangkitan perempuan di Indonesia untuk bisa berpendidikan ya, untuk bisa aktif di masyarakat ya, dan juga memikirkan bagaimana kemajuan kaum perempuan. Demikian juga Raden Dewi Sartika, pantaslah pada hari ini ya, pada tanggal 22 nanti merupakan Hari Ibu Nasional yang diapresiasi oleh negara. Begitu banyak kaum perempuan bisa berbuat untuk bangsa dan negara ini dari semenjak masa-masa kemerdekaan. Nah, karena itu Allah pun akan membalas ya dengan kehidupan yang baik kepada kaum perempuan yang mau aktif bisa berbuat untuk bangsa dan negara sesuai dengan minat dan potensinya. Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah menyebutkan, man amila saliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ya. Barang siapa yang mau beramal soleh, berbuat kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan ya, sedangkan dia orang yang beriman, maka kata Allah kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami berikan ya kepada mereka pahalanya dengan pahala yang besar terhadap apa ya, karena mereka telah melakukan dengan amal yang terbaik. Nah, jadi pantas tidak dibedakan antara balasan yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki dan perempuan selama mereka juga bisa bersama-sama berbagi, mau memberi kepada bangsa dan negara ini. Termasuk juga Allah akan membalas yang sama dalam kehidupan hari akhirat dengan surga. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 124. Allah menyatakan wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira ya. Dan barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia beriman, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka tidak akan mendapatkan atau tidak akan dizolimi sedikit pun. Nah, jadi subhanallah ya, kemuliaan perempuan dan laki-laki itu sama di hadapan Allah, bahkan juga di hadapan manusia ketika mereka tidak hanya berpikir untuk dirinya dan keluarganya tapi juga bisa ya berbagi untuk bangsa dan negaranya. Kemudian juga apa sih peran strategis perempuan sampai disebut Hari Ibu, dan kita juga rayakan Hari Ibu ini secara nasional karena perempuan itu punya tugas yang sangat mulia ya. Ketika dia sebagai ibu, sebagai istri, tugasnya luar biasa ya, sangat agung, sangat mulia, dan bersyukurlah kita jadi kaum perempuan. Jangan pernah kita menyesal di saat kita mendapatkan kesulitan, tantangan, hambatan berat dalam keluarga ya, saat menjadi ibu ataupun menjadi istri, karena perannya sangat strategis, perannya sangat mulia ya. Yang pertama yaitu perempuan itu menyempurnakan kehidupan laki-laki. Bayangkan ya, di surga saja yang semuanya serba nikmat, laki-laki itu belum merasa hidupnya sempurna sebelum ada Hawa. Nabi Adam sudah mendapatkan semua kenikmatan dalam surga, tapi belum diciptakan Hawa. Dia merasakan belum sempurna hidupnya, padahal sudah dalam surga. Sehingga perlu diciptakan oleh Allah Hawa. Sehingga Hawa inilah yang menyempurnakan ya kenikmatan hidupnya Adam. Jadi apalagi di dalam kehidupan dunia, laki-laki betapun sangat hebat, punya keahlian banyak, punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta, tapi kalau tidak ada istri, dia belum merasakan sempurna hidupnya. Apalagi dia akan lebih sempurna kalau ada istri yang solihah. Istri yang solihah menyempurnakan segala sesuatu yang sudah dimiliki oleh suami. Bahkan segala sesuatu yang dimiliki oleh suami secara duniawi itu akan kalah nilainya oleh
ya istri yang solihah yang ada di sampingnya. Dunia mata'un wa khairu mata'iha almar'atus solihah. Kata Rasulullah, dunia itu adalah kesenangan, tapi sebaik-baiknya kesenangan adalah istri yang solihah. Istri yang solihah yang akan membuat jabatannya, kekuasaan tidak akan membuat suami masuk penjara, ya, akan membuat suami terus dipercaya mendapatkan jabatan dan kekuasaannya. Istri solihah lah yang buat suami ketika pulang dalam keadaan lelah tapi bisa sholat tepat waktu, bisa berzikir setelah sholat. Istri akan terus memberikan motivasi, akan mengingatkan ya kebaikan-kebaikan untuk suami agar dia selamat dunia dan akhirat. Kemudian juga yang keduanya, perempuan itu adalah mitra strategis bagi ya kaum laki-laki. Maaf Ibu, waktunya lagi ya Bu. Ya. Maaf Bu, ya, saya singkat-singkat saja. Perempuan itu adalah mitra strategis bagi kaum laki-laki dalam hal apa? Membangun keluarga sakinah yang kokoh ya. Jadi sama-sama membangun keluarga sakinah ini agar tetap kokoh. Kemudian sama-sama mendukung ya penuh pada kesuksesan pasangan. Istri mendukung suami dan suami mendukung ya istri agar sama-sama sukses. Kemudian bekerja sama dengan suami atau dengan pasangan memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak. Anak-anak butuh idola dari ayah, butuh idola dari seorang ibu, maka mereka bekerja sama untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak. Kemudian menjadikan keluarga sebagai basis masyarakat madani. Jadikanlah keluarga itu sebagai contoh bagi masyarakat yang lain, bagi keluarga yang lain, agar dia bisa menjadi fondasi utama dalam pembentukan masyarakat madani. Kemudian menjadikan keluarga sebagai pilar kemajuan bangsa dan negara. Keluarga ya setelah berhasil membuat ya visi yang baik untuk masa depan bangsa dan negeri ini, maka dia akan bisa mengerahkan semua anggota keluarga itu untuk kebaikan bangsa dan negara. Sudah diberikan contoh oleh Nusaibah, dia mempersembahkan suaminya, ya, anak-anaknya, bahkan adiknya, ayahnya untuk di perang Uhud semuanya syahid. Nah demikian juga di masa sekarang ya begitu banyak ya kaum wanita seperti itu. Kemudian menjadikan rumah sebagai tempat melahirkan peradaban. Rumah sebagai madrasah, rumah sebagai masjid, rumah bagaikan rumah Quran. Rumah memiliki aktivitas yang terprogram dengan rapih dan baik. Rumah sebagai tempat berlomba dalam kebaikan, meraih prestasi dan berkarya serta pengabdian untuk orang banyak. Kemudian rumah memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan masyarakat, bangsa dan negara akan menjadi sumber peradaban ya bagi bangsa dan negara ini. Jadi pantas ya almar atau imadul bilad ya, wanita itu adalah tiang negara. Terutama adalah ibu ya. Kemudian yang terakhir, keluarga memberi solusi kepada persoalan masyarakat. Keluarga yang menjadi basis masyarakat madani dan sumber peradaban bagi bangsa dan negeri ini, maka yang pertama dia berinteraksi dengan problematika masyarakat bangsa dan negara. Jadi dia punya kepedulian, punya perhatian terhadap semua persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara. Nah setelah itu menjaga nilai-nilai keadilan, ya persamaan hak dan saling menghormati serta saling peduli. Ini dijaga betul oleh keluarga yang ingin berkontribusi pada bangsa dan negara. Kemudian memberikan contoh nyata secara pribadi dan keluarga. Demikian juga melakukan studi problematika tentang keluarga dan solusinya. Ini dilakukan kecil-kecilan tapi ini penting agar apa yang diinginkan untuk memberikan bakti dan manfaatnya kepada masyarakat itu bisa menjadi solusi bagi permasalahan mereka. Kemudian mensosialisasikan tentang konsep dan praktek pembinaan keluarga sakinah yang sejahtera. Karena keluarga adalah basis terbentuknya masyarakat madani dan akan menjadi pilar sebuah bangsa dan negara yang maju, maka keberhasilan membentuk keluarga sakinah ini harus disosialisasikan kepada yang lain agar keluarga-keluarga lain pun bisa menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera. Kemudian memberikan pembinaan kepada anak remaja dan para pemuda. Ini aset bangsa, aset negara. Jangan kita abaikan ya anak-anak dan anak-anak remaja dan pemuda ini adalah tanggung jawab kita bersama bagi ya kita semua, tidak hanya bagi ayah dan ibunya. Yang ketujuh, menjadikan keluarga sebagai basis perubahan bagi masyarakat. Ya. Kalau keluarga sudah menjadi sumber peradaban, keluarga sebagai basis terbentuknya masyarakat madani, keluarga sebagai pilar dari kemajuan bangsa dan negara, maka dia akan menjadi ya sebagai agen of change ya, akan menjadi agen perubahan sekaligus akan menjadi pelopor dalam berbagai banyak kebaikan. Dan yang terakhir yaitu membuat program-program yang variatif dan menjadi solusi. Nah, jika sebuah keluarga bisa seperti ini, bekerja sama dengan keluarga lain yang sama seperti yang kita bicarakan hari ini, terkumpullah ya satu komunitas keluarga-keluarga baik yang terus memiliki
program-program yang variatif dan solusi, maka ini akan menjadi satu perubahan besar ya bagi masyarakat dan akan menjadi kontribusi terhadap bangsa dan negara. Jadi bagaimanapun juga sinergi kaum laki-laki dan perempuan dimulai dari dalam rumah. Setelah dimulai dalam rumah, maka dimulai sinergi itu ya dengan yang di luar rumah. Kaum bapak bersinergi ya di luar rumah dengan kaum ibu dan banyak aktivitasnya tidak hanya di dalam rumah. Sehingga peran domestik dan peran publik akan bisa diperankan, dilaksanakan oleh kaum bapak dan ibu secara bersama-sama, secara bersinergi. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dalam keterbatasan waktu dan semoga bisa dipahami. Tentu bapak ibu lebih banyak bisa mendalami sesuai dengan budaya di lingkungan masing-masing ya, dan juga sesuai dengan kondisi masyarakat di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.